Lagi-lagi pasukan Lebanon ini menggila. Hezbollah kembali bom pangkalan militer Israel di Gunung Neria. Gerakan perlawanan Hezbollah Lebanon telah mengebom pangkalan militer Israel di Gunung Neria dengan rentetan roket Katyusha. Dilansir dari Press TV, dalam sebuah pernyataannya, Hezbollah telah mengatakan bahwa mereka menyerang pangkalan militer di Gunung Neria atau markas batalion yang saat ini diduduki oleh pasukan dari Brigade Golani dengan rentetan roket Katyusha sejumlah lebih dari 100. Menurut Hezbollah, serangan roket tersebut ditujukan untuk menunjukkan dukungan mereka kepada warga Palestina di Gaza. Serangan itu juga dilakukan sebagai tanggapan atas serangan dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh musuh Israel di kota Barashit. Sebelumnya, media Israel juga melaporkan pada hari Selasa bahwa sekitar 40 roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Galilea Barat di wilayah pendudukan utara. Hezbollah diketahui telah menargetkan posisi militer Israel di wilayah pendudukan utara pada hari Senin. Menurut media rezim Israel, sistem pertahanan udara Iron Dome Israel tidak mampu mencegah banyak dari rudal Hezbollah yang diluncurkan. Serangan itu telah menyebabkan kebakaran besar di bagian barat Galilea di udara wilayah pendudukan Zionis. Mengejutkan, Turki tuntut Israel di Mahkamah Internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional. Hamas sambut baik keputusan ini. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap pendudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional. Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan, semua negara di dunia, terutama negara-negara Arab dan Islam, untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Zionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Kacali mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Kacali menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay, mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Ia menegaskan permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar Konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau Pengadilan Internasional atas kejahatan genosidanya. Mencegah serangan rudal besar-besaran Iran bikin Iron Dome Israel kewalahan tak tertolong.
Pakar militer Rusia Yuri Lamin percaya jika pertahanan Israel telah jebol dengan serangan rudal besar-besaran Iran dan juga proksi-proksinya. Menurutnya, sistem pertahanan Iron Dome Zionis telah kewalahan dalam situasi seperti itu. Iran dilaporkan sedang bersiap kembali untuk meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Liamin kepada Sputnik mengatakan serangan rudal Iran pada bulan April telah mendorong pertahanan udara Israel hingga batas maksimal. Meskipun faktanya, Teheran tidak menggunakan rudal terbaiknya dan Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Namun Israel masih tumbang dengan senjata yang ditembakkan oleh Iran, meskipun bukan senjata yang paling canggih. Serangan serentak yang dikoordinasi dan lebih masif dari Iran, Irak, Yaman, dan juga Lebanon dapat menembus pertahanan udara dan juga rudal Israel, kata Liamin yang merupakan peneliti senior di Center for Analysis of Strategies and Technologies. Saya tidak berpikir bahwa Israel dapat secara serius meningkatkan kemampuannya di bidang ini sekarang karena begitu sedikit waktu telah berlalu sejak April. Bukan suatu kebetulan, Ibu Dia, bahwa Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal Israel dengan mengerahkan aset militer tambahan di wilayah tersebut. Mengenai kemampuan sistem pertahanan Iron Dome milik Israel yang terkenal, Liamin mencatat bahwa sistem itu, seperti sistem pertahanan udara lainnya yang ada, tidak menjamin perlindungan 100% dan Israel tidak akan aman selamanya. Di satu sisi, sistem ini dapat kewalahan oleh peluncuran roket massal. Di sisi lain, pesawat nirabak sulit dideteksi dan pertahanan udara Israel terkadang membiarkan beberapa di antaranya lolos, dan bahkan hal itu telah menghabiskan banyak biaya untuk Israel sendiri. Sementara itu, Liamin juga mengamati bahwa wilayah Israel yang relatif kecil memungkinkan Tel Aviv untuk membuat pertahanan udara berlapis-lapis yang mampu menangkis serangan serius. Sisi negatifnya adalah bahwa berbagai instalasi militer, pemerintah dan juga industri yang penting terletak relatif berdekatan yang membuatnya rentan jika pertahanan udara atau rudal kewalahan paparnya.